Oke, halo, selamat datang di YouTube channel Yunus Prayoga. Dan kali ini kita akan membahas tentang P-Network lagi. Dan lebih tepatnya, pembahasannya sekarang bukan tentang materi P-Network, tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video-videoku sebelumnya, dan yang menurut aku penting untuk dibahas, dan itu bagus untuk kita sharingkan, ya. Dan aku jawab secara langsung di video. Nah, buat teman-teman yang belum punya P-Network, silakan kalian download di Google Play Store atau App Store dan masukkan kode GWAP untuk melakukan pendaftaran. Kode pendaftarannya adalah GWAP. Silakan download dan kalian bisa memining atau menambang koin P-Network, ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaannya. Dan tadi ada update tentang di aplikasi tentang Desember White Paper Redmore. Nanti aku mungkin ada membahas sedikit tentang Desember White Paper yang sudah core team lakukan di sini, ya, pembaruannya, karena ada seputar Desember White Paper yang aku akan jelaskan nanti. Pertanyaannya adalah ini: bagaimana pendapat kamu tentang yang nomor satu dulu, ya? Bagaimana pendapat kamu tentang video yang menganggap P-Network scam? Oke, ini kan sebuah project, dan project ini kalau belum listing dan belum keluar, itu tidak bisa dikatakan scam atau tidak, karena project ini masih berjalan, project ini masih berproses, dan prosesnya juga berjalan, tidak stagnan, tidak diam. Scam atau tidaknya menurut saya adalah ketika kita dirugikan. Ya memang mungkin kita dirugikan tentang waktu, ya, tapi kan secara singkat, waktu yang kita butuhkan juga mungkin cuma ngeklik petir per hari 24 jam sekali, dan hanya data yang sedikit, ya, dan menonton iklan. Kalau ketika kita klik petir ada iklan yang muncul, mungkin hanya itu. Tapi untuk kerugian lain seperti contoh kita deposit dulu atau kita menaruh uang dulu, kan tidak. Berarti tidak bisa dikatakan scam di tahap ini, karena kita tidak mengeluarkan apa-apa walaupun hanya mengeluarkan data, ya. Jadi project ini bisa saja nggak jadi, bisa saja jadi, bisa sukses, bisa tidak. Sama seperti kita membuat project tentang mungkin buat warung, belum tentu warung tersebut juga bisa berjalan, belum tentu warung tersebut juga berhenti. Jadi tetap ada di dua belah pihak, jadi 50-50, ya. Tapi kalau dilihat dari sisi progress, itu P-Network masih berjalan. Jadi tidak bisa dikatakan scammer atau scam, ya. Sorry, scam tidak bisa dikatakan scam. Itu jawaban nomor satu dari beberapa pertanyaan teman-teman tentang apakah P-Network scam dan tanggapan tentang video yang menganggap P-Network scam. Sudah terjawab, ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Berasumsi harga kan bebas, bro. Siapapun boleh. Efeknya ke lu kan nggak ada. Nah, ini adalah tanggapan ketika aku membuat video yang memang sangat-sangat berbeda dengan yang lain. Yang lain mungkin videonya adalah price-nya $100, 500, dan lain-lain. Kenapa aku beda sendiri? Dan pertanyaannya lagi adalah, semua orang punya asumsi yang boleh beda. Kan nggak ada efeknya ke aku. Memang efeknya nggak ada ke saya. Tetapi nanti aku lebih perjelas di nomor 7, ya. Di nomor 7. Bro, kenapa sih kamu berani mengcounter video yang dipercaya orang banyak? Nah, itu aku akan terusin yang jawaban nomor 2. Intinya yang paling singkat kalau menjawab nomor 2. Boleh sih, memang boleh, dan itu sah-sah saja. Tetapi kalau kalian perhatikan, semoga kalian memperhatikan, ya. Coba perhatikan mereka yang seperti itu. Apakah ada data yang konkret yang bisa dibuktikan seperti saya menggunakan white paper, seperti saya menggunakan perhitungan rumus blockchain yang baku, seperti bagaimana kita menentukan market cap-nya, di mana price dikali supply sama dengan market cap. Ada perhitungan seperti itu. Contoh saja nih, kita buka namanya coin market cap, ya, yang sudah. Terus habis itu kita coba melihat Solana, contoh. Ketika kita melihat Solana, harganya $90. Nah, kenapa kok harga $90? Kan pasti ada rumusnya, tidak mungkin sembarangan.
Kita siapin kalkulator dulu. Yaitu price ini terbentuk karena pembagian antara supply total dibagi dengan jumlah uang. Gitu, teman-teman. Jadi kayak gimana bentuknya atau bagaimana menghitungnya seperti ini. Kapitalis pasar dibagi dengan supply total. Kok bisa, Mas? Coba aja dihitung. Ini kita hitung berapa ini? 46.000. Oke, sekian ya. Coba kita hitung. Tapi ini bukan koma sih. Oh iya ya. Ini ya. Ini terus dibagi dengan jumlah total supply. Ini sama dengan adalah 90,66. Ini 90,18 karena beda dikit lah, ya. Ini karena dia mengambil rata-rata dari total yang ada di pasar di sini. Mengambil rata-rata jadilah terbentuk ini. Tapi kan tidak belok jauh kan, tidak belok jauh, dan itu blockchain semua ada rumusnya, bukan semena-mena kita menganggap aku pengen Pi $100, aku pengen $500, aku pengen $1000. Ya semuanya orang, walaupun aku secara pribadi aku pengen $1000 sekalian. Aku bisa kaya mendadak gitu ya. Tapi blockchain ada rumus baku yang untuk menetapkan harga dan bagaimana developer atau core team itu memproses itu, dan itu ada hitungannya semua, ada rumusnya semua. Contoh lagi Cardano, kenapa harganya kok 0,9 gitu ya? Kenapa kok harganya 0,99? Ya kita hitung. Di mana 44.000 kita hitung. Kita itu dulu. Nah, 44 miliar dolar dibagi dengan supply total. Sudah ya? Oke. Jadinya supply total. Supply maksimal, Kita ulang. Supply maksimal. Nih ya. Terus dibagi dengan supply maksimal. Nih. Hasilnya adalah 0,9921 dan ini persis banget. 0,9921 untuk Cardano. Nah, semua itu ada rumusnya. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, berasumsi harga kan bebas, bro. Siapapun boleh. Efeknya kan ke lu nggak ada. Memang tidak ada efeknya apa-apa ke saya. Tetapi yang membuat saya membuat video-video sebelum-sebelumnya, kenapa? Karena aku ingin mengedukasi. Ya walaupun banyak yang nggak nerima edukasi itu sih. Tapi itu bebas. Saya hanya sharing tentang edukasi. Bagaimana sih kripto itu punya rumus baku. Dan bagaimana memperkirakan harga atau price yang akan keluar di Pi Network dengan referensi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar keluar ngomong tanpa data, tanpa kejelasan yang jelas. Kok bisa kamu menentukan harga sekian? Dapat dari mana? Ya, kenapa terjadinya sebuah sains? Karena bisa dibuktikan. Kalau sesuatu itu tidak bisa dibuktikan, tidak akan menjadi bahan baku atau ilmu baku untuk kita pelajari di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Itu nggak bisa. Semua harus punya referensi yang jelas dan bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang mungkin aku ajarkan untuk menjawab nomor 2 ya. Semoga bermanfaat aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 3. Anda kan juga berasumsi prediksi. Yes, saya juga berprediksi. Apa bedanya dengan mereka? Nah, sudah saya jawab sebenarnya. Yang nomor 3 ini. Mereka hanya ingin memuaskan apa keinginan pribadi, tapi tidak mengambil referensi dan perhitungan sesuai rumus baku blockchain terbentuk. Pi kan beda. Pi kan tidak sama dengan blockchain-blockchain lain. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di white paper jelas dikatakan bahwa yang dirubah oleh Pi itu bukan cara kerja blockchain. Yang dirubah oleh Pi, ada solusi yang dibuat oleh Pi adalah kenapa generasi pertama seperti Bitcoin itu tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Dan itu yang dibentuk oleh Pi. Kalau sistem-sistem blockchain-nya sama, menggunakan SCP Stellar, adopsi dari Stellar, FBA, sama. Konsensus yang sama, konsensus algoritma yang sama. Walaupun generasi pertama menggunakan Proof of Work, Ethereum akan berubah menjadi Proof of Stake.
dan Stellar menggunakan SCP sendiri atau Stellar Consensus, dan Pi mengadopsi Stellar menjadi BFA ya, BFA. Jadi sama dia adalah struktur atau cara baku bagaimana blockchain terbentuk. Jadi kalau perbedaannya itu hanya dari itu aja. Cara penambangan tidak perlu menggunakan VGA, hanya menggunakan handphone, hanya menggunakan cloud. Nah, itu yang solusi yang dilakukan oleh Pi agar masyarakat tidak timpang dan hanya kapitalis yang bisa menguasai. Seperti BTC hanya 87% BTC dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar penambangan. Tapi bagi kita tidak bisa, kita harus mengeluarkan uang yang besar untuk membeli VGA, membuat peralatan. Tapi Pi membongkar itu semua, memperbaiki itu semua. Itu yang Pi lakukan. Jadi kalau perbedaannya nggak ada lagi. Kalau kalian lihat di white paper juga nggak ada yang beda. Yang beda cuma itu doang. Oke? Itu yang nomor 3 jawaban dari saya. Oke, nomor 4. Jika harga terlalu rendah, para vendor mandek down. Nah, ini ya bisa dikatakan kalau aku ngomong ya menurut saya adalah kesalahan dari mengenal namanya blockchain. Blockchain itu sudah dari 2009. Terkenalnya dan sedikit booming itu 2013. Terus sangat booming itu 2018. 2015 itu agak booming sih di tempatku karena aku memang berkutat di bisnis ini ya, di cryptocurrency dari 2014 itu mulai boomingnya 2015-16 itu mulai Indodax ada. Iya ya, Indodax ada. Enggak Indodax dulu waktu itu. Bitfinex kalau nggak salah, Bitfinex. Terus habis itu lebih booming lagi 2019 sampai 2020 sempat terjadi kericuhan karena turun 90% pada tahun 2013 kalau nggak salah, 2013-14 lupa. Terus terjadi penurunan lagi sampai 50% itu tahun 2018 kalau nggak salah. Nah itu masalah pertanyaan dari jika harga terlalu rendah para vendor mandek. No, bukan begitu. Cara kerja Bitcoin bukan dilihat bagus tidaknya dari price. Price besar itu pasti bagus. Price kecil atau price murah berarti jelek. Enggak seperti itu cara memandang cryptocurrency. Contoh seperti ini tadi yang sudah kita contohkan. Peringkat-peringkat terbesar seperti Cardano, Matic, SRP, kenapa kok ada di peringkat 6, 7, 8? Ya walaupun dia nilainya tidak lebih dari $1. SRP tidak lebih dari $1. Cardano tidak lebih dari $1. Terus Doge tidak lebih dari $1. Tapi kenapa dia mempunyai peringkat yang besar? Karena satu, volume adalah atau market cap yang dilakukan ya. Market cap yang ada itu besar banget volumenya. Jadi bagus dan tidaknya sebuah proyek atau mandek atau tidaknya vendor itu adalah fungsi dari koin itu sendiri. Kalau fungsi dari koin itu sendiri itu berguna walaupun harganya rendah, itu akan tetap berjalan dan sesuai dengan sistem. Tetapi walaupun punya harga yang tinggi, tetapi koin tersebut tidak jelas atau tidak bisa digunakan di dunia nyata dan tidak berfungsi apa-apa, ya tidak akan berharga. Oke? Itu ya. Sampai XRP yang hanya 0,8 aja dia udah peringkat 6. Apakah koin XRP jelek? Oh, tidak. XRP digunakan dan ekosistemnya berjalan sampai saat ini. Udah berapa tahun? Ya. Jadi bukan karena price, aku ingetin. Bagus atau tidaknya koin atau cryptocurrency itu tidak dinilai dari nilai harga. Ya, tetapi bagus dan tidaknya cryptocurrency itu adalah dilihat dari apa sih yang bisa digunakan oleh koin ini. Fungsi koin ini apa sih? Mempermudah atau malah mempersulit. Nah, itu. Oke. Semoga paham. Di nomor 4 sudah saya jawab. Oke, lanjut. Pertanyaan lanjutan. Nomor 5. Jika kamu nyinyir tentang harga Pi, kenapa kamu ikutan ambang? Sudah saya jelaskan tadi. Di mana? Oh, aku jelaskan di video sebelumnya. Di mana Bitcoin
juga dulunya harganya murah, 2009 masih 0,0 sekian, dan 2013 itu mulai masuk ke brick $100. Dan ini adalah video reaction tentang brick 2013 di $100 ya. It's an all-time high and it's continuing to rise. I've seen it break 3 times. Itu. Oke, paham sekarang ya maksud saya? Bukan berarti ketika aku nyinyir tentang harga pi, aku mengedukasi penghitungan secara rumus yang baku di dalam blockchain. Terus kenapa aku harus ikut nambang juga kalau tahu harganya bakal rendah? Satu, aku melihat project jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, jangan disamain sama seperti aku ketika melihat Bitcoin zaman dulu. Aku sudah skeptis waktu itu tentang Bitcoin. Alah, ini apaan sih, koin nggak terlihat, ngapain aku percaya. Dan aku tidak akan mengulang hal yang sama karena aku sudah mempelajari ternyata di blockchain itu terlalu kompleks, tidak bisa dipandang hanya sebelah mata, dan ya semua hitungannya matematis dan bisa dihitung gitu ya. Terus ya sekarang aku tinggal nyeselnya aja, Bitcoin ternyata harganya sekian. Dulu aku sempat ditawarin di harga $200 atau $300 ya, aku lupa, 2014 enggak sih, kurang dari 2014-an. Itu sekitar $300-400. Tapi aku tolak mentah-mentah karena skeptis, nggak masuk akal. Nah, nanti pi juga mungkin akan seperti itu dengan jumlah supply yang besar, melewati Bitcoin berkali-kali lipat, dan mungkin akan dimulai malah lebih rendah daripada Bitcoin zaman dulu. Tapi untuk proyek jangka panjang, pertumbuhannya mungkin akan lebih besar dari Bitcoin. Tapi bukan berarti harganya lebih besar dari Bitcoin juga, belum tentu. Karena dilihat dari supply, market cap, nanti harus ada dilihat dari supply, market cap, dan siapa saja yang berpartner itu harus dilihat juga. Perkembangan core team seperti apa itu harus diperhatikan juga. Jadi untuk saat ini di white paper untuk perkembangan jangka panjang saya masih nilai bagus, makanya saya ikut juga menambang, dan nanti aku siap-siap juga beli dengan uang langsung ya. Itu yang nomor 5 sudah saya jawab. Sekarang lanjut ke nomor 6. Itu kan video 2020, cari video yang baru dong. Oke. Maksud dia adalah video yang aku tunjukkan, video zaman dulu, video zaman dulu yang waktu diskusi komunitas ya. Waktu diskusi komunitas aku tunjukkan videonya memang tahun 2020. Dan ada komentar tentang, itu kan video dulu, cari dong video baru. Ada lagi yang protes, itu kan harga dulu $0,03, kan sekarang sudah berapa tahun, nggak mungkin lah tetap $0,03. Yang video ini, berhentilah pioner, berhentilah berhayal di atas harga $100. Dan itu banyak sekali hal-hal yang mengkonter diriku, dan banyak sekali haters yang ya normal lah, ini jalan yang dipilih. Nah, sekarang saya tunjukkan langsung dari white paper kenapa saya fokus pada video tahun 2020. Ternyata ya mungkin ini keajaiban sih ya, bukan keajaiban. Ketika saya sudah membuat video tersebut, ternyata ada update terbaru tentang Pi Network yang sudah disiapkan di aplikasi, yaitu Desember white paper dan tentang mainnet supply limit take effect on March. Jadi intinya Maret akan ada tapi pengurangan dari jumlah supply ya, di limit yang sudah dijelaskan di white paper sebelumnya. Nah, ketika aku membuat video ini, aku kaget ternyata sama seperti core team. Core team juga mempertimbangkan apa yang aku pertimbangkan di video ini. Kalian lihat di mainnet supply di paragraf kedua. Nah, di sini ya. Coba perhatikan dan aku translate ya. Aku copy dulu, aku translate. Nah, masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasokan pra-mainnet muncul di convention pertama jaringan Pi pada September-Oktober 2020. Berarti core team juga sama sepertiku melihat waktu itu diskusi komunitas yang di 2020 sudah dikatakan bahwa
apakah penambangan harus dibagi dua? Ini aku lanjutin bacaan deh. Di mana hasil komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Nah, beragam suara anggota komunitas menghadirkan dilema berikut lagi jaringan. Jika penambangan dilanjutkan berdasarkan mekanisme penambangan yang sedang berlangsung Praminet, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran akan pasokan karena ketidakpastian atau bisa dikatakan pasokan yang terlalu besar sehingga harga semakin rendah. Dan dengan demikian kelangkaan pi intinya ketika kelangkaan itu ternyata semakin besar, maka kelangkaan pi sangat tidak bisa dilakukan karena inflasi. Namun jika penambangan dihentikan, itu akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas pi. Meskipun jaringan pindah dari keputusan itu dan mengurangi separuh tingkat penambangan pada ukuran 10 juta, dilema ini masih ada dan perlu diselesaikan. Sampai sekarang masih belum diselesaikan, gitu ya. Dan sebenarnya sudah diselesaikan karena sudah dibagi-bagi juga. Nah, itu yang kenapa aku membuat video ini juga berpatokan pada tahun 2020. Coba perhatikan. Judulnya coba perhatikan. Ya. Sama nggak? Sama, padahal aku buat video dulu sebelum core team. Ternyata apa yang aku pikirkan sama dengan core team yang pikirkan. Dimana dia juga berpikir tentang waktu itu, tentang diskusi komunitas. Ya. Nih. Di co-inventation pertama. Pi co-inventation 2020. Sama ya. Jadi, ya, terima kasih lah core team. Ternyata kita sama pemikirannya, walaupun ya memang lebih hebat mereka. Aku hanya menganalisa saja. Ternyata mereka juga berpikir bahwa waktu itu ada dua pilihan, menghentikan atau mengurangi jumlah yang bisa ditambang. Ternyata core team memilih mengurangi, padahal banyak komunitas waktu itu berdiskusi untuk menghentikan. Udahlah, stop penambangan dan jangan tambah lagi koinnya agar kita punya koin supply yang hampir mirip seperti Bitcoin sehingga harga juga akan melambung lebih tinggi dan bisa melebihi Bitcoin. Waktu itu seperti itu. Tetapi core team memilih, nggak bisa kayak gitu mas-mas kalian ya, anggap saja ya dengan kata-kata yang mudah ya. Nggak bisa kayak gitu teman-teman komunitas. Karena ketika kita hentikan, kita perkembangan untuk menjaring orang-orang baru untuk menjadi ekosistem kita akan tidak berjalan. Oh iya juga ya. Ya udah, gimana nih? Oke, kita putuskan bahwa kita akan memecah penambangan setiap tingkatnya. Dimana ketika 10 juta, itu penambangan mungkin per jamnya dapat 2 pi. Nanti ketika udah 20 juta, dibagi 2 menjadi 1 pi. Pernah kan lihat tangga gitu kan? Tangga-tangga pi yang selalu berkurang per jamnya. Nah, itu yang dilakukan pada komunitas diskusi waktu itu. Dan hasilnya adalah semua setuju tentang kita akan batasin saja setiap target yang sudah terpenuhi, batasin. Setelah target terpenuhi, batasin. Dan itu di core team ya. Ini bukan dari aku ya, ini langsung dari aplikasi yang sudah aku translate ya. Ya, jadi kalau kalian masih menganggap aku itu syukur ngomong, tidak. Saya ngomong sesuai dengan white paper yang sudah diupdate oleh core team Desember white paper. Oke, kalian bisa baca sendiri dan kalian artikan sendiri. Jangan malas membaca. Intinya itu. Lanjut. Itu kenapa? Ya, itu jawaban yang nomor 6. Kenapa nggak cari video baru? Karena ada video waktu itu aja masih kita berdiskusi banyak banget sama teman-teman yang lain, komunitas di luar negeri, sama core team juga dan pemilihan itu. Itu yang nomor 6. Sudah saya jawab ya. Sekarang kita bahas akan nomor 7 yang terakhir. Bro, kenapa sih kamu berani mengonter video yang dipercaya orang banyak? Dipercaya orang banyak tapi halu gitu ya. Jadi katakan seperti itu. Gini mas bro. Ya, saya sadar bahwa ketika saya membuat ini bakalan banyak hal yang bisa membuat aku itu berbahaya buat diriku, memang banyak. Karena saya tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah kekeliruan dalam membahas tentang project dan kurangnya wawasan yang ada di white paper yang sudah disebutkan core team yang dari dulu 2020 sudah pernah dibahas. Ternyata sekarang
karena dianggap sudah selesai sama core team, ternyata sekarang dibahas. Dan anehnya hanya di negara kita. Jarang yang di negara lain. Kalau kalian lihat di YouTube luar itu jarang banget membahas yang sampai seperti di YouTube kita yang tanpa dasar. Semuanya menggunakan dasar blockchain yang baku. Nah, sekarang kenapa kok aku berani gitu ya? Ya begini. Ada efek yang akan terjadi nantinya. Contoh, kenapa ya aku harus berani? Karena walaupun aku sekarang di-hate habis-habisan, yes, bener, aku di-hate habis-habisan, aku di-counter habis-habisan, aku dijelek-jelekin habis-habisan, tapi aku menjelaskan dengan referensi. Mungkin saat ini memang banyak yang tidak percaya karena ya siapa sih yang mau aku sudah bermimpi indah, kamu bangunkan dengan realita yang ya nggak mau semua orang pastinya. Sudah berencana dengan sebaik mungkin. Nah, aku nanti kalau bisa dijual, aku mau beli rumah, aku mau beli mobil. Terus tiba-tiba ada orang sadar, bro, kamu mimpi. Ya pasti akan marah semua orang. Cuman inilah realita dan aku harus menyampaikan, dan aku pilih jalan ini memang khusus. Mau nggak mau, ya aku harus melakukan sebuah. Siapa sih yang mau mulai? Kalau nggak dari diri kita sendiri yang memulai dulu untuk memberikan informasi yang sesuai dengan referensi, siapa lagi? Jarang banget orang yang bisa berani untuk speak up tentang yang benar. Dan yang bukan berarti aku benar, bukan. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan core team. Di white paper jelas, di Twitter core team jelas, sampai di chat publik juga jelas. Semuanya jelas. Tapi kan keterbatasan kita tidak mau membaca. Nah, selanjutnya, untuk lebih menguatkan jawabanku adalah begini, teman-teman. Pernahkah kalian membayangkan, kita anggap saja berandai-andai ya. Anggap saja berandai-andai begini. Ketika orang-orang YouTube itu tidak menggunakan referensi dan menganggap bahwa keinginannya ingin seperti $100, $200, $300, dan $500, $1.000. Kalian bisa bayangin nggak berapa banyak orang yang percaya? Kita akan berasumsi, kita menganalisa bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Berapa banyak? Ya anggap saja 80% semua orang percaya dan bahagia. Nah, sekarang contoh saya punya istri. Terus saya mengatakan karena sudah percaya kepada orang tersebut, Pi $200, Pi $315 sayang. Ya, kepada istri saya. Yuk kita bikin planning. Oke, nanti ketika keluar, Pi harganya sekian. Aku mau bikin rumah buat kamu sayang. Aku beliin mobil buat kamu sayang. Nah, ketika hal itu terjadi, terus tiba-tiba ekspektasi di luar itu. Harga contoh anggap saja menjadi $0,1 atau $1. Sebagai suami, mau ngomong apa sama istri? Dan istri menganggap apa kepada suami? Alah, suamiku omong kosong doang ternyata. Aku cuman dimimpi-mimpiin doang sama suamiku. Banyak kekacauan yang akan terjadi ketika ekspektasi itu tidak terlampaui. Dan tidak sedikit orang yang sudah berhayal tentang kita membeli Pajero bro, kita sudah membeli Fortuner bro, kita sudah pesan ini bro, sudah pesan ini. Tapi ketika itu tidak terjadi, berapa orang yang akan kecewa dan efeknya akan sangat besar kepada kehidupan mereka. Ada orang yang sangat soleh sekali, tetapi karena YouTube tersebut yang sudah memberikan mimpi $250, $300, $1.000, orang tersebut soleh banget dan oke, kalau memang nanti keluar aku akan buatkan pesantren, aku akan buatkan masjid, ngomong kepada tetangga tenang, nanti ketika sudah keluar aku akan buatkan pesantren buat desa kita. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba bayangkan. Akan mengalami dilema yang kekacauan di masyarakat.
katanya lu mau bangun pesantren, katanya lu mau bangun masjid di sini. Mana ngomong doang lu sebagai tetangga. Coba bayangin teman-teman. Boleh, namanya bermimpi itu boleh banget bermimpi, tapi tidak lupa mimpi itu didukung atau diseimbangkan dengan realita, dengan keilmuan seperti blockchain. Ya udah, pelajari dulu blockchain. Setelah itu baru kita coba untuk prediksi. Kalau kalian sudah tahu rumus-rumusnya, kenapa blockchain terbentuk harganya, kenapa kok terpengaruhi harga turun, harga naik, kenapa kok ada stable coin, kenapa kok bukan stable coin, kayak Pi bukan stable coin. Kenapa seperti itu? Nah, ketika kita sudah paham, baru kita mencoba memprediksi. Kalau hanya mimpi yang kita jual, ketika orang percaya kepada kita tentang mimpi tersebut dan sudah berhayal dan berplanning, sudah menggunakan banyak strategi untuk kedepannya karena uangnya terlalu banyak, bayangan uangnya terlalu banyak, aku mau begini, nanti orang tuaku mau aku pergi ke Mekah, orang tuaku mau aku naikkan haji. Ketika itu tidak terjadi, kesedihan apa yang kamu akan rasakan? Itu yang mau aku edukasikan sebenarnya. Jadi yang mengcounter saat ini atau menghit saat ini terhadapku nggak masalah. Silahkan sesuai pendirian kalian. Tetapi ketika nanti ternyata realita itu sesuai dengan apa yang aku katakan, nggak apa-apa, datang aja ke YouTubeku. Aku tetap akan edukasi, tidak akan dendam kepada siapapun yang sudah menghit. Aku akan memberikan yang terbaik lagi, tapi tetap menggunakan referensi yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan berasumsi lagi. Seperti contoh, tahulah yang waktu itu sudah ditangkap tentang korupsi yang pergi ke Mekah ya, first travel ya. Itu kan adalah menjual mimpi kepada orang-orang yang ingin pergi ke Mekah mengadakan haji ya, tapi harganya yang lebih murah. Ketika dia tidak bisa menghitung, tidak bisa memproyeksikan perhitungan dengan rumus, apakah itu yang kita mau? Contoh, ibu-ibu udah tua pengen naik haji, aku mau ikut first travel karena harganya lebih murah daripada travel agent lainnya. Tapi ibu itu tidak mengerti tentang perhitungan, oh ya, apa yang kita harus keluarkan seperti tiket pesawat itu kira-kira berapa ya, terus penginapan di sana kira-kira berapa ya. Hanya tergiur dengan murahnya harga tiket di first travel, kita hanya percaya aja, bermimpi aku akan ke Mekah tahun depan karena first travel, terima kasih first travel. Nggak kayak gitu, ada ilmunya. Kalian, kalau teman-teman atau kita masyarakat itu pinter dengan hitungan, coba kita hitung realistis nggak sih dengan harga sekian bisa naik haji, realistis nggak sih dengan harga sekian aku bisa pergi ke Mekah. Ketika kita bisa menghitung paling nggak, oh ini realistis ternyata, nah kita bisa menentukan ternyata first travel itu tidak menipu karena hitungannya jelas. Oh, dia pakai diskon sekian itu karena dapat diskon dari pesawatnya sendiri karena sudah menerbangkan banyak orang atau membuat itulah intinya, dapat diskon lah, dapat potongan dari pihak pesawat lah, intinya kayak gitu ya, penerbangan, karena sudah merekomendasikan pesawat tersebut, intinya kayak gitu. Nah, itu bisa dihitung. Nah, kelemahan kita karena tidak menghitung, jadilah seperti first travel itu. Apakah akan terulang lagi? Kita sudah banyak pengalaman. Kita di Indonesia sudah banyak pengalaman ketipu HIP, MMM, ketipu yang first travel. Kita sudah banyak. Nah, aku mengajarkan tentang bagaimana rumus itu ada, bisa dihitung, bisa dirumuskan, dan itu sudah baku di blockchain. Itu yang aku ajarkan, agar kita tidak tertipu mimpi yang indah, tetapi pada akhirnya membuat kita kecewa sendiri. Ya, bukan hanya kalian kawan-kawan, saya pun bahagia jika memang harga $500, tapi itu tidak realistis. Semoga bermanfaat aja deh video ini. Itu sudah menjawab ya dari 7 pertanyaan.
Semoga bermanfaat dan itu bisa membuka wawasan kalian kenapa saya melakukan ini dan mengambil resiko ini. Terima kasih. Saya Yohanes Prayoga. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain agar semuanya bisa paham tentang alasanku. Bye-bye.